Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walhamdulillah, nasykurullah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala begitu besar bagi kita semua. Tidak pernah kita lewatkan kehidupan kita kecuali kita berada di dalam nikmat yang begitu melimpah, nikmat yang begitu besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, sehingga tiada yang bisa kita lakukan kecuali bersyukur, ya, kecuali kita gantikan setiap nikmat tersebut dengan usaha. Ya, tentu saja kalau mengganti tidak bisa, payah dengan nikmat yang begitu banyak dari sisi Allah, maka kita berusaha untuk sebisa mungkin, setaat mungkin, setakwa mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur kita, ya, atas nikmat-nikmat yang banyak. Taib. Dan insyaallah, ya, di antara nikmat yang besar pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita saat ini kita sedang berada dalam rangkaian 4 bulan, ya, di antara bulan-bulan haram, ya. Jadi dalam agama Islam ada yang disebut dengan 4 bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya jumlah bulan itu di dalam agama, di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara ke-12 bulan tersebut ada yang disebut dengan 4 bulan haram. Kata Nabi SAW, yang 3 bulan datang secara berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian bulan Rajab, ya, yang satu lagi atau yang keempatnya. Dan apa keistimewaan bulan haram? Ya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan tersebut. Taib. Sehingga keistimewaan bulan haram yang pertama apa? Dosa-dosa, maksiat. Karena zalim itu adalah kemaksiatan. Seseorang berbuat dosa, pada hakikatnya dia sedang menzalimi siapa? Menzalimi dirinya sendiri. Meskipun tidak ada orang lain yang dirugikan, ya, pada hakikatnya dia sedang merugikan dirinya sendiri. Dia sedang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian dalam bulan tersebut. Kata para ulama, di antara tafsiran dari ayat ini adalah karena bulan haram, ketika kita berbuat dosa di dalamnya, maka dosanya tercatat lebih besar. Ya, dosa yang dilakukan di bulan-bulan ini itu teranggap lebih besar daripada di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati untuk meninggalkan, ya, berusaha sebisa mungkin meninggalkan setiap dosa-dosa. Taib. Yang artinya ketika kita berhasil meninggalkan perkara-perkara yang haram di bulan ini, ya, kita pun akan mendapat pahala lebih besar. Ya, kita pun akan mendapat pahala lebih besar. Demikian pula amal-amal soleh yang akan dilaksanakan di bulan haram ini, di bulan-bulan haram ini, maka pahalanya pun lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, selain kita bersemangat meninggalkan dosa, bersemangat pula untuk melaksanakan amal soleh dan ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Bapak-bapak jamaah yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walhamdulillah, ya, di antara ibadah yang sedang kita akan hadapi pula, taib, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, yang mana walhamdulillah, masya Allah, ya, syiar Islam sudah mulai terasa meskipun kita masih di bulan Dzulqa'dah sekarang ini. Taib, di mana mulai seperti tadi ada pengumuman tentang pelaksanaan ibadah kurban. Ini merupakan nikmat. Ya, nikmat besar. Sebagian kaum muslimin tidak merasakan nikmat ibadah yang sangat luar biasa sebagaimana kita rasakan di negeri ini. Oleh karena itu bersyukurlah, ya, kita doakan para pemimpin-pemimpin kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga mereka dari segala keburukan, ya, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, berikan taufik
kepada mereka untuk terus menegakkan syiar-syiar Islam di negeri yang kita cintai ini. Taib. Demikian pula sebagaimana tadi kita singgung ya, bahwasanya akan kita bahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan kurban. Taib. Lantas ibadah kurban, kalau di dalam bahasa Arab itu disebut dengan udhiyah. Ya, oleh karena itu kenapa disebut Idul Adha? Ya, diambil dari kata udhiyah. Ya, apa arti dari udhiyah? Artinya adalah hewan ternak atau hewan sembelihan. Ya, itu yang akan dilaksanakan dalam ibadah kurban nanti. Ya, demikian pula secara bahasa kurban artinya apa? Pendekatan. Ya, pendekatan apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ibadah menyembelih kita, ya, dengan menyembelih hewan kurban akan kita bahas nanti. Jadi menyembelih kurban itu yang ibadahnya itu Pak menyembelihnya. Ya. Yang dimaksud dengan ibadah kurban, ibadah udhiyah adalah menyembelihnya. Taib. Ya, dan menyembelih itu ibadah. Berarti kalau menyembelih ibadah boleh tidak diperuntukkan kepada selain Allah? Tidak boleh. Ya. Apapun yang disembelih, ya meskipun di luar ibadah kurban di bulan Dzulhijjah misalnya, seseorang menyembelih ayam misalnya, harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, harus di dalam hatinya dia berikan sembelihan ini untuk Allah Tabaraka wa ta'ala, karena menyembelih adalah ibadah. Taib. Apapun itu, ya, dan dalam sebuah hadis masyhur mungkin pernah didengar, ya, ada seorang yang masuk ke dalam neraka hanya karena seekor lalat. Ada orang masuk ke dalam surga gara-gara seekor lalat. Yang masuk ke dalam surga ketika dia diminta untuk menyembelih lalat, membunuh lalat untuk selain Allah, dia tolak. Ya, dia tidak mau menyembelih atau membunuh hewan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika yang satunya diperintahkan untuk menyembelih seekor lalat untuk selain Allah, maka dia menaatinya. Ya, karena keinginan-keinginan dunia yang ingin dia dapatkan, akhirnya disembelih walaupun seekor lalat untuk selain Allah, dia masuk neraka. Ya, seseorang menyembelih untuk selain Allah, apapun itu, seekor cicak sekalipun kita sembelih untuk selain Allah Tabaraka wa ta'ala, ya, maka itu merupakan apa? Berbahaya, yaitu merupakan maksiat, kesyirikan, kekufuran. Ya, oleh karena itu penting, perlu kita garis bawahi bahwasanya menyembelih hewan kurban adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya menyembelih. Ya. Adapun daging yang akan dimakan, yang akan dibagikan, itu adalah tambahan ibadah. Ya, berupa sedekah yang akan kita bahas nanti insyaallah, bagaimana cara pembagian dari hewan kurban. Taib. Selanjutnya akan kita bahas lantas apa hukum dari kurban. Ya, apa hukum dari kurban. Taib. Yang pasti yang pertama, ya, ijma' para ulama, sepakat seluruh ulama bahwasanya kurban adalah satu perkara yang disyariatkan berdasarkan kepada dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari Al-Quran, ya, diantaranya dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kata Allah Tabaraka wa ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, ya, dan kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin, ya, itu semua adalah untuk Allah Rabbul alamin. Taib. Di sini dalil menyembelih enggak boleh untuk selain Allah. Ini perintah dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Wajib bagi kita menyembelih itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini apa? Ya, ada isyarat kalau menyembelih itu enggak boleh untuk selain Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, kata Allah Tabaraka wa ta'ala, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, salatlah engkau untuk Rabbmu dan wanhar, dan bernaharlah kalian. Jadi menyembelih itu Pak ada beberapa cara, ya. Ada yang menyembelih dengan cara digolok sebagaimana kita ketahui, dipotong lehernya. Ada yang disebut dengan nahar, ya, dengan kalimat nahar di sini. Sama pada hakikatnya menyembelih. Nahar itu ditusuk di bagian sebelah sini hewan. Ini biasanya kalau bapak-bapak yang pernah haji pasti tahu, ya, pernah melihat bagaimana orang-orang Arab menahar apa itu onta. Ya, jadi ditusuk pakai pedang atau pisau yang lancip begitu di sebelah lehernya, ya, untuk mengocorkan darah dari lehernya tersebut. Tapi itu disebut dengan nahar, ya, sama intinya menyembelih. Kata Allah Tabaraka wa ta'ala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah, ya. Taib. Itu dalil yang selanjutnya.
Kemudian dalil dari hadis ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha ba'da as-shalah tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang melaksanakan ibadah kurban atau menyembelih hewan sesembelihannya ba'da shalah, setelah melaksanakan salat, tamma nusukuh, maka ibadahnya telah sempurna, wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah melaksanakan sunnahnya kaum muslimin. Taib. Ya, ini hadis di antara hadis Nabi, dan banyak hadis-hadis yang lainnya, riwayat-riwayat yang lainnya tentang ya disyariatkannya ibadah kurban. Demikian pula ijma' para ulama. Ya, ijma', sepakat para ulama. Ya, yang mana ijma' ini dinukilkan oleh Ibnu Qudamah ya, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang selainnya. Taib. Intinya tidak ada perselisihan di para ulama, seluruhnya mengatakan bahwasanya kurban suatu hal yang disyariatkan. Nah, sekarang sudah kita ambil kesimpulannya, kurban disyariatkan, menyembelih disyariatkan. Sekarang secara hukum bagaimana? Ya, apakah wajibkah, sunnahkah? Ya, kalau disyariatkan berarti apa? Antara wajib atau sunnah. Taib. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Ya, di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama ya, menyatakan bahwasanya hukum dari kurban itu wajib. Ya, pendapat yang pertama hukumnya wajib. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Auza'i, Al-Laits, madhabnya Abu Hanifah, kemudian salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Demikian pula ini merupakan pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, taib. Ya, dan kalau Syekhul Islam menambahkan syaratnya itu menjadi wajib bagi mereka yang mampu. Ya, syarat bagi, menurut Syekhul Islam, kurban menjadi wajib bagi mereka yang mampu. Kalau mengambil pendapat ini, maka bagaimana mereka yang mampu untuk berkurban dan meninggalkan ya ibadah kurban ini, bagaimana? Maka berdosa. Ya, maka dia berdosa. Taib. Kemudian pendapat yang kedua ya, dan ini merupakan pendapatnya jumhur ulama, yaitu apa? Bahwasanya kurban hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Ya, sunnahnya ini sangat ditekankan, tidak sampai wajib, tetapi sangat-sangat ditekankan. Taib. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Ya, ini pendapat dari keumuman mazhab Asy-Syafi'i. Demikian pula mazhab Maliki dan Hanabilah secara keumuman. Artinya apa? Di antara mereka pun ada perselisihan, tetapi keumumannya mayoritas mereka ya berpendapat bahwasanya ini sunnah muakkadah. Taib. Dan ini pun pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari ya, dan disetujui pula oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Taib. Kemudian ya, sebagian para ulama pula ada yang menghukumi taib, mereka yang mampu untuk berkurban tetapi meninggalkan kurban padahal dalam keadaan dia mampu, maka hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Taib. Walhasil ya, ala kullin, yang pasti yang paling mendekati dari hukum dari semua pendapat ini adalah sunnah muakkadah. Ya, yang paling mendekati dari pendapat para ulama itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan, karena para sahabat sebagian kecil, sedikit sekali ya, ada 1-2 orang di antara mereka yang meninggalkan ibadah kurban. Taib. Itu pun diketahui kenapa? Karena mereka berpendapat bahwasanya ini bukan wajib. Ya, mereka berpendapat bukan wajib, ingin memberitahu kepada kaum muslimin bahwasanya ibadah kurban itu ya tidaklah sampai kepada derajat wajib. Adapun Rasulullah, demikian pula para sahabat secara mayoritas, keumuman mereka berkurban setiap tahunnya. Ya, keumuman dari mereka berkurban setiap tahunnya. Dan ini pun salah satu yang terkadang salah difahami oleh kaum muslimin. Ya, beberapa dari kaum muslimin berpendapat bahwasanya kurban itu cukup 1 kali seumur hidup, ya, seperti akikah. Taib. Betul, hukum kurban dan fikih kurban dan akikah memiliki kemiripan yang sangat-sangat mirip sekali. Taib. Bedanya kalau kurban itu disyariatkan setiap tahun, boleh seorang kurban terus-menerus atas nama dirinya. Ya, dia kurban lagi tahun yang akan datang dia berkurban lagi boleh. Tidak ada batasan ya, dan yang pasti ini ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Akan kita bahas nanti keutamaan dari ibadah kurban ini. Taib ya. Kemudian yang selanjutnya, tambahan faidah ya, kurban bisa menjadi wajib
kita tadi sepakati bahwasanya ambil pendapat yang insya Allah yang paling selamat adalah sunnah muakkadah, tetapi bisa menjadi wajib. Ya, meskipun mereka menganggap bahwasanya ibadah kurban ini sunnah muakkadah, mengambil pendapat para ulama ini bisa berubah menjadi wajib. Kapan ini? Ketika kurban sifatnya sebagai nazar. Ya. Taib, ketika dia bernazar untuk berkurban, baik nazar muallaq atau nazar ghair muallaq. Nazar muallaq, ya ghair muallaq dulu. Misalnya nazar yang tidak terikat dengan sesuatu apapun. Misalnya dia langsung mengatakan, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di tahun ini, di bulan Dzulhijjah tahun ini saya akan berkurban. Maka dari itu kalau dia sudah mengucapkan ini, wajib bagi dia kurban. Ya, wajib bagi dia untuk berkurban. Kalau nazar yang muallaq, nazar yang terikat dengan sesuatu, kalau seandainya ya istri saya hamil misalnya di tahun ini, maka saya akan berkurban kepada Allah. Ternyata betul istrinya hamil misalnya di tahun tersebut, ya maka di bulan Dzulhijjah wajib bagi dia untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sepakat para ulama, sepakat wajib hukumnya bagi mereka yang bernazar untuk melaksanakan ibadah kurban. Kemudian satu tambahan pula, bagaimana orang-orang mungkin pernah mendengar kita ya tentang berhutang untuk berkurban. Ya, bagaimana tentang berhutang untuk berkurban? Hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dalam artian kalau memang dia tidak mampu, tidak wajib bagi dia untuk berkurban, ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi kalau memang tidak mampu, maka hilang kewajiban tersebut dari diri kita. Ya, walaupun sebagaimana kita bahas tadi, kurban ini benar-benar dianjurkan sekali. Ya, sangat-sangat dianjurkan. Kalau memang mampu, diusahakan bisa berkurban. Taib. Lalu bagaimana dengan berkurban, berhutang untuk kurban? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang permasalahan ini dan beliau menjawab, ya, intinya selama dia memiliki keyakinan, ya, bahwasanya dia mampu, kalaupun dia berkurban, ya, dia punya perencanaan, punya kemungkinan, ya, insya Allah di beberapa waktu yang akan datang saya mampu untuk membayar. Ya, mungkin pekerjaan dari gajinya mungkin, atau mungkin ada sedang usaha bisnis yang sedang dijalankan, ada kemungkinan dia mampu untuk membayar hutangnya ini misalnya. Maka dalam keadaan seperti ini lebih afdal bagi dia untuk berhutang, ya, lebih afdal, lebih utama bagi dia berhutang untuk melaksanakan ibadah kurban. Kalau ya ghalabatul dzan, atau husnudzon dia terbesarnya dia mampu untuk membayar hutang. Ya, kalau seandainya memang sulit, dalam keadaan sulit sekali, maka jangan memaksakan. Ya, pada hakikatnya tidak memaksakan untuk berkurban. Tetapi kalau seandainya dirasa bisa, mampu untuk berkurban, ya, untuk membayar hutang, maka lebih afdal bagi dia untuk berhutang untuk berkurban. Ya, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Bagaimana hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Ya, hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ya, ketika orang yang sudah meninggal tersebut diikut sertakan, ya, diikut sertakan dengan orang yang masih hidup. Taib. Ya, jadi kurban itu Pak, akan kita bahas nanti insyaallah. Kurban itu atas nama kita, misalnya, ya, kita mau menyembelih seekor domba atau kambing, kemudian atas nama kita, ya, taib, maka diniatkan dia untuk menyembelih, tetapi diniatkan pula pahala ini, ya, pahala dari korbannya itu untuk dipakai bersama-sama dengan keluarga, sekeluarga, boleh, ya, tetap atas nama dia, tetapi dia mau berserikat bersama dengan keluarganya di dalam kurban, walaupun keluarganya yang sudah meninggal, ya, mungkin ada anak atau ayah, ibu, kakak, adik yang sudah meninggal, dia berniat agar dibagi-bagi pahala dengan mereka semua. Taib. Menunjukkan apa Pak? Ibadah kurban pahalanya besar, ya, pahalanya ini nggak main-main, besar sekali. Taib. Keutamaannya besar ketika kita berusaha maksakan, ya, kami bahasa orang nama maksakan untuk ibadah kurban, itu besar sekali. Ya, itu yang pertama. Nah, kalau keadaan seperti ini boleh, ya, berkurban untuk yang meninggal dalam keadaan seperti ini. Pada hakikatnya berkurban untuk dirinya, tetapi diniatkan, ya, pahalanya mau dibagi bareng-bareng dengan keluarga dan meskipun dengan yang sudah meninggal, boleh. Ya, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, ya,
Taib, hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Bismillah ya Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kata Rasulullah ketika beliau akan menyembelih, beliau mengucapkan Bismillah, ya Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah sembelihan ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya Rasulullah berarti meniatkan kurbannya beliau itu untuk beliau, untuk keluarganya, ya maksudnya atas nama beliau, tetapi pahalanya untuk keluarganya, bahkan untuk seluruh umatnya. Taib, yang menunjukkan besar sekali pahalanya, ya kan? Kalau Nabi SAW sampai mengucapkan demikian, berarti apa? Ini pahalanya nggak main-main, bisa dibagi-bagi kepada seluruh umat, ya bisa dibagi-bagi kepada seluruh umat, saking besarnya pahala ibadah kurban ini. Taib, ya jadi boleh kalau memang niatannya untuk dia dan diikutkan, ya keluarga yang sudah meninggal tersebut. Keadaan yang kedua, ya berkurban untuk orang yang sudah meninggal tetapi tanpa diikutkan kepada orang yang masih hidup. Ya, ini permasalahan di sini. Taib, seorang misalnya ibunya sudah meninggal, tidak ada wasiat dari ibunya, tidak ada pula permintaan dari ibunya untuk berkorban untuk dia. Kemudian tiba-tiba karena saya ingin berbuat baik kepada ibu saya mau berkorban, dan ini diniatkan atas nama ibu saya. Taib, ya seperti ini ya gambarannya. Maka di sini fatwa ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ini termasuk di antara kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, ini termasuk di antara kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak pernah tercontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, ketika seorang berkurban khusus hanya untuk ibunya saja. Ya, tetapi kalau seperti tadi contohnya bisa, boleh. Ya, boleh dia berkurban untuk saya dan saya ikutkan ibu saya untuk berserikat dalam masalah pahala di dalam ibadah ini. Itu boleh kalau seperti itu. Ya, tetapi kalau khusus untuk ibunya itu tidak boleh. Ya, itu tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, dan banyak para ulama yang lainnya. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika kita mau berbuat sebuah kebaikan, ya siapa yang didahulukan? Untuk kita terlebih dahulu. Ya, dahulukan untuk kita terlebih dahulu, untuk yang hidup terlebih dahulu. Taib, baru setelah itu diikut sertakan karena berdasarkan kepada dalil yang ada. Ya, kalau diikut sertakan boleh. Taib. Kemudian keadaan yang ketiga, mereka yang berkurban untuk orang yang meninggal berdasarkan wasiat. Ya, berdasarkan wasiat dari orang yang sudah meninggal tersebut. Maka kalau perkara yang seperti ini, ya diperbolehkan bagi dia berkurban berdasarkan wasiat tersebut. Ya, misalnya seorang ibu atau orang tua meninggal, ya sebelum harta saya dibagi-bagi oleh kalian, tolong pakai untuk berkurban terlebih dahulu. Ya, ambil sebagian dari harta saya untuk berkurban terlebih dahulu. Misalnya, ya sebelum beliau meninggal mengucapkan hal seperti ini, maka ini ya diperbolehkan untuk ditunaikan. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-181, kata Allah tabaraka wa taala, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunah innallaha sami'un alim. Barang siapa yang mengubah sebuah wasiat setelah disampaikan, ya setelah dia mendengar wasiat tersebut, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunah, maka dosanya bagi mereka yang merubah wasiat tersebut. Ya, artinya enggak boleh merubah wasiat. Ya, artinya nggak boleh dia merubah wasiat, berarti harus dilaksanakan kalau memang ada wasiat di sana. Taib. Kemudian yang selanjutnya, ya sebelum kita masuk ke dalam fikih, Pak, kita bahas dulu keutamaan insyaallah. Apa saja keutamaan dari ibadah kurban ini? Keutamaannya ada banyak, ya. Walaupun secara zahir tidak ada satu hadis atau ayat secara khusus menyebutkan tentang keutamaan kurban. Ya memang maksudnya secara spesifik ya menyebutkan ini loh keutamaan kurban, memang tidak ada. Akan tetapi berdasarkan kesimpulan dari ayat-ayat hadis-hadis yang lainnya, maka di sana banyak sekali keutamaan yang berkaitan tentang ibadah kurban. Taib. Yang pertama, secara umum ya, ketika kita melaksanakan ibadah kurban itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kata Allah tabaraka wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau untuk Rabbmu, ya, dan berkurbanlah. Wanhar ini dengan, mungkin bapak-bapak yang sudah pernah belajar, ini dengan apa disebut apa? Fi'il amr, ya. Fi'il amr itu berarti kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal dari kalimat perintah hukumnya wajib. Ya, sehingga cukup kuat sebetulnya dalil dari para ulama yang berpendapat wajibnya ibadah kurban. Ya, cukup kuat pendapatnya karena beberapa lafaz tentang ibadah kurban ini datang dalam lafaz apa? Wajib. Taib. Kemudian
ya, itu diantaranya. Ketika kita melaksanakan, sebelum kita lanjut, ketika kita melaksanakan ibadah kurban, maka pada hakikatnya kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pasti kalau taat sama Allah itu ibadah yang sangat besar. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Ya, kullu ibni Adam yudha'af lahul kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanah bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan itu minimal 10 kali lipat. Ya, minimal 10 kali lipat. Taib. Ya, yang namanya taat sama Allah demikian, Pak. Kita taat sama Allah, ya Allah ganti 10 kali lipat minimal. Kalau Allah berkehendak bisa sampai 700 kali lipat. Kalau berkehendak bisa lebih lagi, lebih banyak lagi. Ya. Oleh karena itu penting kita ibadah sama Allah itu pasti dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa taala, asal ikhlas. Ya, asal benar-benar ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ibadah kurban sebagaimana sudah kita bahas tadi, ini merupakan hal yang disyariatkan. Ya, bahkan para ulama perselisihannya antara wajib atau sunnah muakkadah. Ya, sehingga jelas pahalanya besar sekali. Baik. Kemudian yang kedua, ibadah kurban termasuk di antara ibadah yang paling mulia. Ya, ibadah harta yang paling mulia. Ini merupakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kata beliau, ya kalaulah ibadah badan yang paling mulia adalah salat, ya ibadah anggota tubuh yang dilaksanakan oleh anggota tubuh adalah sholat, maka ibadah yang melibatkan harta yang paling mulia, yang paling afdal adalah kurban. Ya, adalah berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi besar sekali pahalanya, Pak, ya, kalau kita melaksanakan ibadah kurban. Taib, ya. Demikian pula secara keumuman, ya, besarnya pahala berkurban, Nabi sallallahu alaihi wasallam Taib, beliau telah pernah menyampaikan, ya, dalam sebuah hadis kata Nabi kurang lebih maknanya, ya haji yang paling afdal adalah haji yang diangkat suaranya dengan talbiyah dan haji yang dilaksanakan di sana menyembelih hewan kurban. Taib, ya, ini merupakan keumuman sesembelihan, ya ibadah menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah yang sangat besar. Taib. Demikian pula di antara hikmah, ya, dari ibadah kurban, taib, banyak sekali hikmah-hikmahnya, ya banyak sekali manfaatnya. Di antara hikmah ibadah kurban, taib, secara umum yang namanya ibadah, hikmah dari ibadah ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita untuk mengetahui beberapa hikmah dari ibadah. Pada hakikatnya, kalaupun kita tidak tahu hikmah dari sebuah ibadah, maka kita tetap laksanakan. Ya, walaupun gara-gara ibadah kita harus sakit, kita laksanakan. Taib. Walaupun gara-gara sholat, sekarang orang kita dapatkan, ya, orang mengatakan kalau ibadah sholat gerakan-gerakannya bisa memperlancar aliran darah kah, itu menyehatkan badan dan lain sebagainya. Taib. Selama tidak tahu dalilnya, lebih baik tidak kita menyimpulkan hal-hal seperti ini. Taib. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada dalilnya, ya, dan kalaupun seandainya sholat gara-gara sholat kita sakit, kita tetap laksanakan, ya, tetap kita laksanakan. Kenapa? Karena kita cari pahala, bukan cari masalah duniawi dalam masalah ibadah. Taib. Kecuali kalau memang sudah benar-benar mentok, gak mampu, seperti misalnya mau haji, dari mana uangnya misalnya gak ada. Taib. Ya, selama dia memang masih mampu haji, meskipun tidak ada hikmah, orang yang berhaji itu capek, lelah, keluar uang banyak. Taib. Tidak jarang di antara mereka meninggal ketika melaksanakan ibadah seperti ini. Ya, apakah itu ada hikmah di sana secara kesehatan? Tentu tidak ada, ya kan? Tetapi apa hikmahnya? Pahala yang jelas. Tetapi beberapa ibadah, ya, ada hikmah yang memang muncul dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita secara zahir, secara jelas. Taib. Seperti di antara masalah ibadah kurban. Ya, ketika kita melaksanakan ibadah kurban, apa di antaranya? Syiar Islam. Ya, hikmah dari ibadah kurban, syiar Islam. Seperti sekarang, Masya Allah, begitu luar biasa semarak manusia, orang-orang yang mempersiapkan hewan sesembelihan untuk kurban, ya, mulai dijual. Kadang-kadang orang pun tidak tanggung-tanggung untuk membeli hewan kurban, ya, tidak lagi mereka pelit untuk mengeluarkan hartanya untuk menyembelih hewan kurban, ya. Bayangkan, itu merupakan keutamaan yang sangat-sangat besar sekali, ya. Taib. Kemudian yang terhikmah berkurban, di antaranya, masih ada waktu Isya? Masih, ya. Taib. Dikira azan.
Yang pertama hikmah dari ibadah kurban adalah kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ini merupakan salah satu kisah yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, singkatnya, insya Allah kita semua sudah tahu, beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih siapa? Anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, ya, apa jawaban dari Nabi Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, ya, engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang bersabar, insyaallah, kata Nabi Ismail. Ya, lihat, luar biasa, anak yang diinginkan betul, Pak. Ya, anak yang sangat diinginkan betul, kemudian tiba-tiba kata Allah, sembelih anakmu. Taib. Kalau itu diperintahkan kepada kita gimana? Ya, belum tentu kita bisa langsung taat seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ketaatan beliau berbuah faidah yang sangat besar. Ya, Allah gantikan dengan sesembelihan, dengan hewan sembelihan, dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, di antara pelajarannya, kita nggak perlu menyembelih anak. Ya, kita nggak perlu sampai berperang hati terlebih dahulu untuk beratnya menyembelih anak. Kita sudah tahu bahwasanya ibadah kurban itu menyembelih hewan sesembelihan. Ya, tinggal kita menyembelih, lebih mudah bagi kita. Sedangkan Nabi Ibrahim lebih berat bagi beliau, dan ketika kita melaksanakannya, jelas kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula diantaranya, ya, ibadah kurban akan membagikan kebahagiaan bagi selain diri kita, bagi orang-orang lain, bagi kaum muslimin. Masya Allah, beberapa waktu lalu saya dapat kabar ada satu daerah, ya, di Cianjur, kita sebut saja, insya Allah tidak mengapa, ya, di Cianjur ada satu daerah, mereka kampung ini nggak pernah makan kecuali ketika kurban, nggak pernah makan daging kecuali ketika kurban. Coba bayangkan, Pak. Ya, mereka nggak pernah makan daging kecuali ketika kurban. Jadi ketika ketahuan oleh sebagian kaum muslimin yang lain dan mereka berkurban di kampung tersebut, masya Allah, mereka bahagia sekali. Ya, bahagia sekali makan daging di waktu tersebut. Lihat bagaimana besarnya faedah kurban ini, ya, berbagi kebahagiaan dengan orang lain, ya, saling mencukupkan makanan di waktu tersebut. Taib. Ini menjadikan apa? Salah satu hikmah yang besar dari ibadah kurban. Kemudian yang selanjutnya, demikian pula ibadah kurban ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Coba kalau kita hitung-hitung, berapa Pak ibadah kurban, hewan kurban paling mahal? Anggaplah kalau di kita jarang onta, ya, sapi, ya, sapi paling mahal berapa? Mungkin ada sampai 50 juta mungkin. Ya, ada, ya, ada mungkin sampai ratusan juta juga ada yang berkorban dengan sapi. Karena boleh, seorang mau berkorban sapi sendiri boleh, ya. Taib, dan ini afdol, itu satu yang lebih afdol bagi dia. Taib. Lalu kita bandingkan dengan pemberian Allah. Misal kita mau berkorban dengan sapi yang seharga 100 juta lah. Lalu kita bandingkan dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mau setiap tahun kita berkurban dengan sapi seharga tersebut pun gak akan mampu kita membayar pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya. Masih sedikit apa yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurlah kepada Allah dengan ibadah, dengan kurban. Apalagi Allah permudah kepada kita sekarang, ya, sapi bisa dengan 7 orang, ya, dengan urunan kurang lebih 3 sampai 5 juta sudah bisa berkurban. Bagi yang tidak mampu bisa berkurban dengan hewan yang lebih kecil, ya, dengan kambing, dengan domba. Taib, yang mana murah-murah. Insya Allah nanti kita bahas, ya, tentang permasalahan ini. Taib, tentang jenis-jenis hewannya. Ya, jadi itu bentuk syukur. Hikmah dari ibadah kurban adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya adalah bukti ketakwaan kita. Ya, kurban artinya kita mempersembahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah, ya, darah-darah dari hewan kurban, daging-daging dari hewan kurban, akan tetapi yang Allah terima dari kalian adalah ketakwaan. Ya, Allah menerima ketakwaan. Kalau kita ingin membuktikan di hadapan Allah bahwasanya kita adalah hambanya yang bertakwa, berkurbanlah. Ya, menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah. Demikian pula, ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, disyariatkan di hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa, Pak? Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yang mana ini pula hari-hari untuk berkurban. Disyariatkan di hari tersebut untuk bersenang-senang, bergembira, menunjukkan kegembiraan di hari tersebut.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis riwayat Imam Muslim, ayyamu tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ibadah kurban akan lebih mendukung untuk melaksanakan amalan ini, ya, untuk makan dan minum, bergembira bersama-sama, ya. Tidak jarang kaum muslimin berkumpul di masjid-masjid, makan bersama-sama, kegembiraan di sana, ya, kegembiraan. Belum lagi di rumahnya mungkin dan lain sebagainya, karena daging kurban yang banyak, yang melimpah. Taib, ya, bisa mengamalkan hadis tersebut, ya. Demikian pula sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, bahwasanya kurban menampakkan syiar Islam, ya. Dengan berkurban kita akan menampakkan syiar-syiar Islam, ya. Dan diantara hikmahnya pula, taib, salah satu ibadah yang besar apa? Haji, ya, berhaji di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan rukun Islam. Nah, sebagian dari amalan yang beramal dengan ibadah haji itu apa? Menyembelih. Taib, sehingga ketika kita menyembelih, kita mengamalkan sebagian dari apa yang dilaksanakan oleh mereka yang sedang berhaji, ya. Di antara keutamaan dari ibadah kurban. Taib, ya. Kemudian yang selanjutnya, apa yang harus dijauhi oleh mereka yang akan berkurban, ya. Apa yang harus diperhatikan kalau kita sekarang sudah azam nih, apalagi mungkin yang sudah membayar urunan untuk kurban, ya, atau sudah beli hewan kurban untuk disembelih, berarti kan sudah niat dan sudah azam, ya, sudah berniat kuat. Apa saja yang harus dihindarkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, fa idza uhilla hilal dzil hijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudahhiya. Ketika seseorang telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, artinya di tanggal 29 dia melihat hilal 29 Dzulqa'dah, ternyata ada hilal Dzulhijjah, ya, berarti besoknya tanggal 1 Dzulhijjah. Tapi kalau tidak ada hilal di tanggal 29, bagaimana? Berarti besoknya tanggal 30 Dzulhijjah. Besoknya lagi baru tanggal 1 bukan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, 30 Dzulqa'dah, maka hari setelahnya atau besok lusanya itu tanggal 1 Dzulhijjah. Di tanggal tersebut, fala ya'khudhanna min sya'rihi, maka jangan mengambil sedikit pun dari rambutnya, nggak boleh memotong rambut, ya, seluruh rambut yang di kepala dan di seluruh anggota tubuh yang lainnya tidak boleh bagi dia memotong rambut. Wala min azfarihi, tidak pula dia memotong kukunya, ya, hatta yudahhiya, sampai dia menyembelih hewan kurbannya, ya, baru diperbolehkan bagi dia untuk memotong kumis misalnya, atau memotong rambutnya, ya, setelah kapan? Setelah dia menyembelih hewan kurbannya tersebut. Taib. Dan ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, larangan dari Nabi untuk melaksanakannya. Sehingga kalau kita tinggalkan, ya, kita terjatuh ke dalam dosa. Taib. Tetapi apakah mereka yang memotong rambutnya, ya, kemudian memotong kukunya sebelum menyembelih, sesembelihannya tidak sah? Ya, maka tidak ada dalilnya, karena ini tidak ada hubungan, ya, tidak ada hubungan antara larangan tersebut dengan sesembelihannya. Dia berdosa tetapi sesembelihannya tetap sah, ya, berdosa dia tetapi sesembelihannya tetap sah. Taib. Demikian pula bagi mereka yang memang ada keperluan, ya, dalam artian darurat. Taib. Kalau tidak dipotong kukunya nanti terkena penyakit misalnya, kalau rambutnya tidak segera dipotong nanti akan terkena penyakit, ya, atau hal-hal yang lain yang sifatnya darurat. Artinya kalau darurat gak bisa, enggak, harus, ya, tapi akan menimbulkan madarat misalnya, ya, boleh bagi dia tetap memotong, ya, dan dia tidak berdosa dalam keadaan seperti ini. Ad-daruratu tubih al-mahdhura, yang namanya keadaan darurat memperbolehkan perkara-perkara yang diharamkan. Taib. Dan larangan dalam hadis ini, ya, kita tekankan kembali, khusus bagi mereka yang sudah berazam berniat untuk berkurban, ya. Taib. Selanjutnya Isya. Taib, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kembali.
Tadi telah kita bahas ya beberapa hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan ya, demikian pula hikmah dari hewan kurban atau beribadah kurban ya. Dan telah kita bahas pula salah satu fikih yang pertama, yaitu bagi yang mau berkurban, yang berazam taib untuk melaksanakan ibadah kurban, meninggalkan tadi ya, tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku sampai dari mulai awal tanggal 1 Zulhijjah ya. Kalau dari mulai hilal berarti dari mulai maghribnya ya. Adzan maghrib di tanggal 29 ketika memang terlihat hilal, berarti dia sudah tidak memotong kuku ya, tidak memotong rambut pula. Atau di tanggal 30 ya, kalau di tanggal 29 tidak terlihat hilal, berarti tanggal 30 taib dia sudah maghribnya sudah menahan untuk tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Sampai kapan? Sampai menyembelih hewan kurbannya. Yang menyembelih di tanggal 10, maka di waktu itu dia boleh memotong kuku dan memotong rambut. Yang menyembelih tanggal 11, di waktu itu dia boleh memotong rambut dan memotong kuku. Sampai akhir dari penyembelihan hewan kurban kapan itu? Tanggal 13 ya, tanggal 13 Zulhijjah. Taib ya, ba'da asar itu terakhir kita menyembelih hewan kurban. Taib. Sekarang tentang hewan kurbannya ya, hewan seperti apakah yang disyariatkan untuk disembelih? Taib. Yang pertama, hewan kurban adalah hewan yang terbaik. Taib. Hewan yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memilih hewan yang terbaik. Di antara dalilnya keumuman dalil dari ayat dalam surat Al-Hajj ayat ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Baik. Maka setiap kali di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu jauh lebih baik bagi dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita memperlihatkan hal yang terbaik. Kita harus membesarkan syariat Islam ya, apalagi persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kita kalau memberi ke seseorang yang kita hormati ya, yang kita anggap tinggi, apakah atasan misalnya, atau kepada orang tua, dari anak kepada orang tua, dari bawahan kepada atasannya misalnya, pasti kita akan memilih yang terbaik, ya enggak? Ya, ini kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberi kita segala sesuatu. Ya, maka yang terbaik yang bisa kita usahakan itulah hewan kurban yang akan kita sembelih. Ya, taib. Ya, terbaik bukan berarti termahal, ya, yang pasti yang paling mampu dia keluarkan. Taib. Maka harta dia yang termampu untuk dia keluarkan, itulah yang harus dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hajj ke-32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ya, yang demikian itu, barang siapa seseorang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk di antara ketakwaan hati. Ya, salah satu indikasi ketakwaan hati kita adalah dengan kita mengagungkan syiar Allah. Taib, memilih yang terbaik dari hewan-hewan kurban termasuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Taib, demikian pula ya, teriwayatkan dari beberapa sahabat, di antara dari Anas bin Malik, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 kambing yang bertanduk ya dan gemuk. Taib, menunjukkan sifat di antara sifat yang bagus, yang gemuk dan dia bertanduk. Demikian pula ya dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kurang lebih maknanya termasuk mengagungkan syiar Allah yang terhormat ya adalah dengan menggemukkan hewan kurban, dibesarkan, dibersihkan, dibagus-baguskan ya, karena hal itu lebih mendatangkan pahala lebih banyak daripada kita hanya ala kadarnya di dalam menyembelih hewan kurban. Ya, berusaha hewan yang telah kita siapkan untuk dikurbankan ya, maka gemukkan ya, dibesarkan, taib, dibuat taib bahwasanya ini hewan yang memang hewan yang berkualitas. Ya, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwasanya dalam ibadah kurban ya, nilai pahalanya taib atau nilai kebagusan hewan kurban tersebut tergantung dari nilai ibadah kurban ini ya, tergantung dari nilai hewannya ya, nilai hewannya pun terlihat ya. Dari sini menunjukkan sebisa mungkin kita persembahkan yang terbaik yang kita mampu untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang jenis hewannya.
jenis hewan apa saja yang disyariatkan untuk beribadah kurban. Maka di sini insya Allah kita semua sudah mengetahui ya, jumhur ulama pendapat bahwasanya tidak sah kurban kecuali dari jenis-jenis hewan-hewan yang ternak. Taib, bukan hewan liar. Yang pertama itu bukan hewan liar, tetapi hewan apa? Hewan yang kita ternak. Ya, min bahimatil an'am. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat, taib, disyariatkan bagi mereka untuk menyembelih agar mereka menyebut nama Allah, ya, taib, dari apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Taib, ayat ini Al-Hajj ayat ke-34 menjadi dalil mutlak bahwasanya yang disembelih adalah hewan ternak, ya. Jenisnya apa? Itu yang kita ketahui, onta, kemudian sapi, kemudian kambing, ya, 3 jenis hewan ini. Taib, apakah onta ataukah sapi ataukah kambing. Taib, lalu bagaimana dengan kerbau? Apakah kerbau termasuk sapi? Ya, taib, maka di sini beberapa pendapat para ulama, ya. Intinya, kalaulah untuk kambing dan domba ada perincian, ya, ada penyebutan nama, ada kambing, ada domba, Pak, ya. Yang kita keumuman apa? Domba yang kita sembelih. Kalau kambing itu, kalau istilahnya kita apa ya, Pak? Kambing Jawa, ya. Domba Jawa, ya, atau apa istilahnya? Embe. Nah, itu dia, ya, yang katanya dagingnya lebih sedikit, ininya gajinya lebih sedikit, ya, lemaknya lebih sedikit. Kalau kambing itu kambing. Nah, itu kabsh, dalam bahasa Arabnya adalah kabsh atau kabsyah. Nah, kalau ya domba yang kita sembelih itu do'an, istilahnya do'nun, ya, do'an. Taib, itu kedua ini ada perincian. Intinya kedua hewan ini boleh untuk disembelih. Adapun sapi dan kerbau ini kan 2 hewan berbeda juga. Taib, tetapi tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan jenis dari sapi apa yang boleh disembelih atau tidak. Taib, maka beberapa para ulama mengatakan bahwasanya kerbau pun memiliki sifat-sifat yang sama dengan sapi. Taib, sehingga kerbau pun intinya insya Allah termasuk di antara hewan yang boleh untuk disembelih. Ya, dia satu level dengan sapi, boleh disembelih. Taib, itu yang pertama. Jadi onta, sapi atau kerbau, demikian pula kambing atau domba, itu boleh untuk disembelih. Kemudian yang selanjutnya, apakah wajib jantan atau boleh juga betina? Taib, tadi kita sudah singgung bahwasanya hewan yang disembelih untuk kurban sama dengan atau memiliki beberapa kesamaan, ya, dengan sifat dari hewan yang disembelih untuk akikah. Bedanya kalau akikah tidak ada onta dan sapi, ya, khusus untuk domba dan kambing. Nah, untuk akikah ada hadis Nabi SAW yang kurang lebih maknanya, ya. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maknanya, taib, akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan untuk anak perempuan 1 kambing, ya, tidak ada permasalahan baik jantan ataupun betina. Taib, sehingga di sini pun sama. Untuk hewan kurban pun tidak ada pensyaratan wajib jantan, boleh betina, ya, boleh betina. Dan ini fatwa ulama banyak tentang perkara ini, ya. Taib, kadang-kadang kita masih banyak kaum muslimin yang belum paham tentang permasalahan ini. Jadi boleh meskipun dari betina, ya. Tapi secara keumuman biasanya hewan jantan itu lebih baik, ya. Secara keumuman hewan yang jantan itu lebih baik biasanya, dari sifatnya, dari kualitasnya, dari besarnya tubuhnya. Biasanya kan jantan lebih bagus tuh. Maka lebih, para ulama pun ada yang berpendapat lebih utama tetap dengan jantan. Kalau mampu dengan jantan, tetap lebih utama dengan jantan. Taib, sekarang usia hewan kurban, ya, usia hewan kurban. Taib, dalil yang menyebutkan tentang usia hewan kurban adalah hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, la tadhbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan-hewan yang telah mencapai musinnah, ya, hewan-hewan yang musinnah. Taib, illa an ya'sura alaikum fatadhbahu jaza'atan minad dha'n. Kecuali kalau memang kalian sulit untuk mencari hewan yang musinnah, akan kita bahas nanti musinnah itu apa, maka boleh bagi kalian untuk menyembelih jaza'atan minad dha'n. Nah, ini akan kita bahas nanti.
Ya, boleh kalian menyembelih domba dengan sifat tertentu. Sifat tertentunya seperti apa akan kita bahas nanti. Kita bahas dulu musinnah. Musinnah adalah hewan yang telah berusia, itu maknanya. Musinnah itu orang yang bukan orang apa, hewan yang sudah berusia. Taib. Kata Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya musinnah adalah hewan yang telah mencapai usia tertentu. Taib. Untuk unta, sapi, kambing dan selanjutnya. Musinnah untuk unta adalah yang telah genap berusia 5 tahun. Itu unta. Unta sudah 5 tahun. Maka ketika masuk ke tahun ke-6 itu waktunya dia untuk dikorbankan. Ya, boleh dikorbankan. Adapun musinnah untuk sapi, ya, adalah mereka yang atau hewan-hewan yang telah sampai 2 tahun. Ya. Usianya sudah sampai 2 tahun untuk sapi. Maka ketika masuk ke tahun ketiga itulah waktunya untuk dia dikorbankan. Adapun untuk kambing, ya, kambing ini kabsyah, bukan domba. Ya, sekali lagi ini kambing. Kambing kabsyah itu 1 tahun. Kalau kambing 1 tahun masuk tahun kedua, ya embek ini, ya untuk embek. Nah, embek tahun kedua baru bisa dikorbankan. Taib. Nah, untuk domba bagaimana? Kata Nabi SAW, illa an ya'sura alaikum. Taib. Apa tadi? Fatadbahu jaza'atan minad dha'an. Kalau sudah sampai kecuali kalian sudah susah mencari yang musinnah, maka cari jaza'atan. Jaza'ah itu artinya apa, Pak? Itu anak domba. Anak domba yang betina. Ya, kalau jaz'un itu jantan, kalau jaza'ah itu betina. Anak domba betina. Ya, taib. Jadi kalau untuk domba maka boleh, kata para ulama, musinnahnya domba itu 6 bulan. Jadi meskipun masih kecil itu sudah boleh selama sampai 6 bulan meskipun betina. Ya, meskipun betina. Taib. Ini kabar gembira sebetulnya bagi kaum muslimin, ya, yang kesulitan boleh, Pak, berkurban dengan domba yang betina dan masih kecil. Taib. Kalau dicari sekarang harganya itu masih murah sekali. Ya. Ada yang kisaran 700.000, bahkan di bawah 1 jutaan biasanya, 800, 900 itu boleh. Itu sudah boleh dipakai untuk berkurban. Ya. Taib. Walaupun sekali lagi kita sampaikan tadi, ya, lebih besar lebih baik. Kalau mampu untuk berkorban dengan yang lebih besar, dia harus berkorban dengan yang lebih besar. Lebih selamat bagi dia. Ya, lebih selamat bagi dia untuk berkorban dengan yang lebih besar sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau mereka memang yang nggak punya uang sekali misalnya, ya, penghasilannya sedikit, memang kemampuannya tidak seperti kaum muslimin yang lainnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, berkurbanlah walaupun dengan jaza'ah tadi, walaupun dengan domba yang masih kecil. Ya, taib, karena batasnya 6 bulan. Ya, 6 bulan kan berarti masih kecil lah, belum terlalu besar dia biasanya. Ya, yang penting sudah 6 bulan meskipun betina. Taib. Ya, itu jadi jenis-jenis hewannya yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, hewan yang dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat. Ya, tidak boleh ada cacat pada hewan tersebut. Dan cacat pada hewan kurban itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, cacat yang mengharamkan. Cacat yang mengharamkan hewan ini untuk disembelih. Ya, untuk dijadikan, maksudnya bukan untuk disembelih. Sembelih untuk makan, bukan untuk kurban, boleh. Ya, jelas boleh. Tetapi kalau ini untuk ibadah kurban, udhiyah di Idul Adha, ini nggak boleh. Apa aja itu? Kata Nabi SAW, ya, hadis riwayat Abu Daud dan yang selainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, arba'un la yajuzna. Ada 4 perkara dari hewan yang tidak diperbolehkan untuk disembelih untuk kurban. Yang pertama, al-aura al-bayyin auruha. Ya, hewan yang buta dan jelas butanya. Ya, jelas-jelas dia buta, bukan rabun, bukan penyakit yang lain, tapi benar-benar buta. Taib. Wal maridah al-bayyin maraduha. Hewan yang sakit, lagi sakit betul, memang kelihatan dia lemes hewannya, enggak bertenaga, ya betul-betul kelihatanlah sakitnya, kurusnya parah misalnya, ya. Maka ini tidak boleh disembelih. Wal arja al-bayyin dhal'uha. Ya, kemudian yang selanjutnya yang pincang. Ya, yang pincang yang jelas pincangnya tersebut. Taib, apalagi sampai kelihatan patah memang kakinya, ya, itu enggak bisa dikurbankan. Taib, wal kasiratul lati la tunqi. Ya, kemudian hewan yang sudah terlalu lemah,
ya, hewan yang sudah terlalu lemah, sudah benar-benar tua sekali dan dia sangat lemah sekali, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk dikurbankan, hukumnya haram, ya, cacat seperti ini haram. Taib, ya. Maka Al-Imam Al-Khattabi mengatakan di dalam hadis di atas, ya, intinya di sana ada keterangan bahwasanya itu ada cacat-cacat yang haram yang tidak diperbolehkan. Artinya apa? Ada cacat yang sifatnya ringan, misalnya mungkin matanya rabun tapi nggak kelihatan, atau kelihatan belekan terus misalnya matanya, ya, biasanya kan ada hewan seperti itu, Pak, ya. Taib, ini masih boleh, ya, ini masih boleh, tapi dia masih bisa melihat, bukan buta, ya, seperti itu. Taib. Atau ya, maka yang seperti ini aibnya ringan lah, intinya boleh, masih boleh. Kemudian ada cacat yang sifatnya makruh, ya, cacat yang sifatnya makruh, ketika disembelih masih sah sembelihannya, tetapi kalau ditinggalkan, artinya diusahakan cari yang nggak punya cacat makruh ini, ya, dia dapat pahala lebih besar lagi. Itu apa aja? Cacat yang sifatnya bukan parah, ya, seperti yang telinganya putus misalnya, taib, kemudian tanduknya patah, ya, atau tidak ada ekornya misalnya, atau sebagian dari kemaluannya, kan kadang-kadang hewan demikian, ya, kemaluannya hilang misalnya, ya, atau sebagian giginya ada yang jelek keadaannya misalnya, taib, maka itu masuk ke dalam makruh, ya, boleh, ya. Apakah masih boleh untuk disembelih? Masih boleh untuk disembelih, taib. Maka pada intinya, pada hakikatnya itu semua apa? Harus yang terbaik, diusahakan yang terbaik, ya, diusahakan cari yang bagus, yang baik, yang sehat, ya, semampu mungkin yang kita laksanakan. Taib, ya, dalilnya jelas, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai sekalian orang yang beriman, infakkanlah yang terbaik, ya, dari apa yang kalian dapatkan, dan dari apa yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari rizki-rizki dari bumi ini, ya. Taib, harus kita berinfak untuk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, ya. Kemudian selanjutnya, kurban itu untuk berapa orang? Ya, tadi sudah kita bahas tentang permasalahan isytirak, ya. Untuk isytirak maksudnya berserikat, pahala boleh bareng-bareng, ya, niatkan ini pahalanya untuk sekeluarga misalnya, boleh, dan itu masih gede, jangan takut ke pahalanya berkurang, enggak, ya, pahalanya besar. Nabi pun melaksanakan seperti itu, berarti apa? Pahalanya besar. Bahkan Nabi mengatakan apa? Untuk beliau, untuk keluarganya, dan untuk seluruh umatnya. Taib, ya, boleh. Jangan menyempitkan satu perkara yang luas untuk Allah Subhanahu wa taala. Pahala Allah begitu luas, ya, niatkan untuk itu kebaikan. Taib, ya, satu kambing niatkan untuk apa? Atas nama seorang, ya, satu kambing itu untuk satu orang. Boleh bagi dia berserikat, boleh, ya, maksudnya pahalanya, tetapi atas nama si kambingnya adalah untuk niatan seorang, ya, seperti itu. Kemudian kalau onta dan sapi berapa orang, Pak? 7, ya, insyaallah kita semua sudah mengetahui, ya. Taib, ya. Tadi kita sudah bahas berserikat dalam hal pahala diperbolehkan, tetapi berserikat dalam kepemilikan, misalnya satu kambing, ya, kita niatkan atas nama saya dengan orang lain misalnya, saya dengan istri misalnya, itu enggak boleh, ya, itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, hadza min Muhammad, ini dari Muhammad, kata beliau ketika menyembelih hewan sesembelihannya, ya, tetap hanya untuk satu orang saja. Taib. Kemudian kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah sholat, ya, ringkasnya waktu penyembelihan kurban itu setelah sholat. Bagi mereka yang menyembelih sebelum sholat id, maka tidak sah sesembelihannya, ya, tidak sah sesembelihannya. Taib, ya. Kata Nabi SAW, maka fal man dzabaha qabla an yusalli falyadhbah ukhra makana. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaknya dia menyembelih lagi untuk menggantikan sesembelihannya itu. Berarti kan nggak sah, ya, berarti sembelihannya tersebut tidaklah sah. Taib, ya. Kemudian yang selanjutnya, tempat penyembelihan hewan kurban. Di mana kita menyembelih hewan kurban? Menyembelih hewan kurban, hukum asalnya yang lebih afdal bagi seseorang adalah di tempat dia tinggal, ya, di tempat dia tinggal. Taib, misalnya warga di sini yang menyembelih di sini, itu hukum asalnya. Tapi boleh enggak, misalnya sebagaimana kita dengar sekarang, ya, ada sebagian menyembelih untuk di Palestina misalnya, atau di mana, boleh, ya, seperti ini pun boleh. Kalau memang dirasa di sana ada faidah yang lebih afdal, diperbolehkan.
bagi dia seperti itu. Kalau memang ada orang yang sekiranya bisa dipercaya untuk diamanahi untuk menyembelihkan, misalnya di tempat mana, tempat bencana misalnya, atau seperti tadi dapat informasi di Cianjur yang nggak makan daging kecuali ketika Idul Adha, boleh ya seperti itu. Walaupun tetap lebih afdol dia menghidupkan syiar Islam di tempat dia tinggal, itu yang lebih afdol. Taib. Kemudian siapa yang menyembelih? Ya, siapa yang berhak menyembelih? Yang pertama, anjuran untuk menyembelih itu adalah si pemilik hewan, ya, mudhahinya, ya, sahibul kurbannya, dialah yang menyembelih. Taib. Ya, jadi belajar menyembelih Pak, ya, insyaallah udah bisa ya. Sudah mengerti lah. Alhamdulillah sekarang ilmu-ilmu tentang menyembelih pun sudah lengkap lah gitu. Demikian pula kalau yang menyembelih sapi 7 orang, ya salah satu dari 7 orang itu lebih afdol. Itu lebih afdol. Boleh diwakilkan? Boleh. Ya, boleh diwakilkan. Nabi SAW beliau pernah berkurban dengan 100 ekor unta, ya. Beliau menyembelih sendiri 63 ekor. Ya, beliau menyembelih sendiri 63 ekor. Bayangkan bagaimana kekuatan Nabi kita Muhammad SAW. Sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, untuk menyembelih sisa dari sesembelihannya tersebut, ya. Lalu apakah wanita boleh menyembelih? Boleh, ya. Seorang wanita pun boleh menyembelih kalau memang dia mampu, kalau memang dia bisa, ya. Ada sebuah hadis dikatakan pernah ada salah seorang budak wanita yang menyembelih, ya. Kemudian disampaikan, mereka tidak berani makan, para sahabat waktu itu, hasil sesembelihannya. Ketika sampai kepada Nabi, kata Nabi, makan, ya, sembelihannya halal, dia perbolehkan untuk disembelih. Ya. Kemudian siapa yang boleh makan daging kurban? Ya, permasalahan selanjutnya, siapa yang boleh makan daging kurban? Ya, maka yang boleh makan daging kurban, di sini kita sampaikan dulu, pemilik kurban boleh bagi dia makan daging kurbannya, ya. Satu fatwa yang batil, perkara yang cukup berbahaya, ya, bahkan berefek jelek sekali. Ada yang berfatwa bahwasanya yang berkurban nggak boleh makan daging kurbannya sendiri. Ini tidak ada. Ini betul-betul menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW di waktu Idul Adha beliau tidak makan kecuali setelah menyembelih dan makan dari hewan sesembelihannya sendiri. Ya, ini dalil bolehnya makan daging kurban sendiri. Ya, ada satu tempat Pak, subhanallah, padahal mereka ini peternak domba, ya, satu kampung ini. Tapi kalau Idul Adha paling yang nyembelih cuma seorang. Kenapa? Karena fatwa ustadz setempat mengatakan hewan kurban yang disembelih itu nggak boleh dimakan sama yang berkurban, harus dikasihkan ke ustadznya, ya. Ya, ini fatwa batil, ini nggak boleh. Akhirnya nggak ada yang nyembelih, ya. Akhirnya nggak ada yang nyembelih tempat tersebut, subhanallah, ya. Padahal ini ibadah besar Pak, ya. Ini ibadahnya sangat besar sekali. Selanjutnya, pembagian dari daging hewan kurban. Bagaimana pembagiannya? Ya, kita peringkas insyaallah. Intinya, pembagian daging hewan kurban tidak ada dalil yang secara mutlak menentukan bagaimananya. Ya, seberapa bagiannya. Ya, ada yang mengatakan sepertiga itu pun bukan berdasarkan kepada dalil yang sharih, ya. Jadi bagaimana pembagian daging hewan kurban? Itu yang pertama, kalau memang dia menyembelih sendiri, ya, menyembelih di rumahnya sendiri misalnya, boleh bagi dia makan seluruhnya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya boleh, ya, tidak ada larangan. Tetapi kalau misalnya kita memang sudah bersepakat untuk kita titipkan di panitia kurban, ya, seperti yang biasa kaum muslimin sekarang laksanakan, maka al muslim ala syurutihim, ya, seorang muslim itu sesuai dengan syarat yang disepakati bersama. Kalau memang dari pihak panitia sudah menjelaskan bagian bapak sekian, ya, sekian kilo misalnya, bagian untuk sisanya untuk kami sedekahkan bersama. Nah, kalau sudah seperti ini kita harus sepakat. Kalau nggak sepakat jangan dititipin di sana, sembelih sendiri, ya, urusin sendiri. Boleh ya boleh, silakan. Ya. Jadi pada hakikatnya tidak ada dalil yang mutlak seberapanya. Ya, seperti itu. Kemudian permasalahan upah, ya. Sekarang permasalahan upah untuk menyembelih. Boleh tidak upah dari daging sesembelihan? Ya, hukumnya tidak boleh. Menjadikan daging sembelihan sebagai upah bayaran bagi jagal misalnya, atau yang menguruskan, nggak boleh. Tetapi kalau seandainya yang mengurus daging termasuk yang memang dia ini
seorang yang butuh kepada makanan tersebut, ya, dan itu bukan bagian dari upah, hanya memang bagi-bagi sesama kaum muslimin, artinya nggak diistimewakan, semua bagiannya sama misalnya, taib, maka itu hal nggak mengapa, ya, tidak mengapa. Misalnya panitia dibagikan untuk mereka, ya, taib, dan sebagiannya dimakan bersama-sama misalnya, kemudian dibagikan dengan kaum muslimin yang lain, boleh, ya, taib, karena memang kalau bukan upah, ya, kalau bukan dianggap sebagai upah. Taib. Kemudian larangan dalam hewan kurban. Yang pertama, seorang yang berkurban itu tidak boleh menjual, ya, daging kurbannya itu nggak boleh dijual. Si mudhahi, dia menyembelih, dia ambil bagiannya misalnya, atau dia sembelih sendiri kemudian dijual ke pasar, ya, enggak. Taib, enggak seperti itu. Itu keluar dari apa? Keluar dari tadi manfaat-manfaat yang kita sebutkan, ya. Kan manfaatnya itu untuk dimakan bersama-sama keluarga, untuk menghidupkan sunnah, bersenang-senang, berbahagia di hari-hari tersebut, tapi bukan untuk dijual. Demikian pula bagian-bagian yang lainnya seperti kulitnya, ya, tanduknya atau apapun itu jangan dijual sama mudhahi, ya, sama mudhahinya jangan dijual sama yang berkorbannya. Tetapi kalau misalnya seseorang dapat bagian nih, misalnya dia menyembelih hewan kurban si mudhahi, kemudian kulitnya dikasih sama seseorang atau sama panitia lah mudahnya di sini. Apakah panitia boleh menjual? Ya boleh, karena itu bukan hewannya dia, ya, tetapi hewan orang lain. Taib. Ya, selesai di sini ya. Nanti jadi kalau misalnya kulit bingung nih mau diapain, mau pengen dijual aja boleh sama panitia, tapi bukan sama yang menyembelih, ya, bukan sama yang menyembelih. Taib. Ya. Kemudian sekarang adab-adab untuk menyembelih. Adab yang menyembelih yang pertama, ya, dari orangnya, syarat yang pertama bagi dia yang menyembelih adalah seorang yang berakal. Ya, haruslah dia seorang yang berakal, bukan anak kecil, bukan pula, maksudnya bukan anak kecil yang belum berakal, ya, belum balik. Taib. Kemudian kalau anak kecil sudah tamyiz, itu batasannya. Tamyiz itu dia sudah bisa membedakan meskipun dia belum balik, ya. Kita tambahkan meskipun dia belum balik tapi sudah tamyiz, sudah mumayyiz. Bagaimana tamyiz? Dia sudah bisa membedakan. Tamyiz itu bisa membedakan. Ya, dia sudah mulai, biasanya kalau yang mumayyiz itu sudah mulai bisa berbohong, ya. Sudah mulai tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi ini sudah mumayyiz meskipun belum balik. Nah, ini sudah boleh, sudah termasuk berakal, sudah boleh bagi dia untuk menyembelih. Taib, ya. Kemudian yang selanjutnya, seorang yang beragama. Ya, agama apa? Yang pertama jelas muslim. Yang pertama jelas adalah seorang muslim, ya, yang boleh bagi dia untuk menyembelih. Kemudian yang selanjutnya diperbolehkan pula, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 5, al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Di hari ini dihalalkan kepada kalian perkara-perkara yang baik dan makanannya orang-orang ahli kitab, ya, halal untuk kalian, demikian pula makanan kalian halal untuk para ahli kitab. Ahli kitab di sini siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani pengecualian selain kaum muslimin yang makanannya, sesembelihan mereka halal untuk dimakan dengan syarat, ya, itu pun dengan syarat. Syarat yang pertama, tidak diketahui pasti, ya, bahwasanya dia ini menyebut nama selain Allah. Dalam artian apa? Nyembelih dia katakan ini untuk Yesus, bukan untuk Allah, itu udah nggak boleh, ya. Kalau seperti itu jelas nggak boleh. Kalau dia diam nggak ngomong apa-apa, itu masih halal, ya, artinya masih belum jelas untuk siapa dia menyembelihnya, seperti itu, ya. Itu orangnya, jadi dia sudah balik, bukan balik, sudah berakal, ya. Kemudian yang selanjutnya seorang yang beragama, agamanya Islam atau ahlul kitab dengan kerincian seperti tadi, ya, dengan syarat yang seperti tadi. Kemudian yang selanjutnya wajib bagi yang menyembelih membaca apa? Bismillah. Ini yang wajib, lafaz apa? Bismillah. Tayyib, ya. Kemudian yang sunnahnya apa? Nabi SAW menyebutkan apa? Bismillahi Allahu Akbar, itu sunnah. Allahu Akbar tambahannya adalah sunnah. Atau seperti yang tadi Nabi katakan, tayyib, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah dari Muhammad, wa min ali Muhammad, wa min ummati Muhammad, ya, itu pun sunnah,
hukumnya sunnah. Ya, itu pun hukumnya sunnah. Demikian pula apakah harus disebutkan nama-namanya? Ya, taib. Kalau diyakini ini sebagai bagian dari syariat, maka lebih baik tidak disebutkan. Maksudnya apa ya? Nggak wajib gitu. Nggak wajib disebutkan. Yang penting niatannya jelas. Ini hewan ini yang menyembelihnya siapa. Ketika menyembelih nggak disebutkan nggak apa-apa. Yang wajib apa? Bismillah. Sunnahnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Itu yang sunnah. Ya, taib. Kalau nggak baca Bismillah, walaupun lupa, itu sesembelihan haram untuk dimakan. Walaupun lupa. Ya. Kenapa? Karena sudah termasuk kepada bangkai. Kalau bangkai kan nggak boleh untuk kita makan. Ya. Taib. Kalau disembelih untuk Allah, maka itu adalah untuk Allah, ketakwaan dipersembahkan kepada Allah, ibadah dipersembahkan kepada Allah, hewannya pun menjadi hewan yang halal untuk dimakan. Ya, asal wajib apa? Bismillah. Perlu diketahui di sini, tambah ada catatan yang penting, ya, yaitu apa? Berhati-hati dari membaca sholawat. Taib. Membaca sholawat, kita garis bawahi dulu, adalah satu perkara yang diperintahkan kepada kita untuk membaca sholawat. Ya, kapanpun, dimanapun. Ya, ketika waktu-waktu yang memang keutamaannya besar, seperti hari Jumat misalnya, ya. Kemudian di dalam sholat pun kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar nama beliau ucapan, kita mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam, itu salawat. Tetapi dalam hal menyembelih, perhatikan, ya, maka para ulama menyebutkan jangan bersolawat. Kenapa? Khawatir ketika kita menyembelih menyebutkan solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terbetik dalam hati kita ini sesembelihan untuk Nabi. Kalau sembelihan untuk Nabi bagaimana? Syirik. Ya, karena ibadah nyembelih itu kan ibadah, nggak boleh kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Sehingga yang lebih afdal, yang lebih selamat, baca apa? Bismillahi Allahu Akbar, selesai. Bismillahi itu paling selamat. Ya, Bismillah saja sudah selesai. Ya, taib. Ya, sehingga dan jangan sampai lupa, jangan sampai lupa. Untuk dalam hal ini apa? Untuk apa? Untuk keluar dari khilaf, maksudnya untuk membuat orang tidak ragu. Ya, boleh kita keraskan, ya, Bismillah, supaya orang-orang yakin, oh iya dia baca Bismillah, si penyembelih membaca Bismillah, ya, supaya yang lain tidak ragu ini halal atau enggak gitu ya, karena dia membaca Bismillah atau tidak. Taib. Ya. Kemudian yang selanjutnya, alat yang menyembelih, alat untuk menyembelih. Alat yang menyembelih adalah alat yang tajam, ya, alat yang tajam dari pisau, taib, atau apapun itu, ya, yang sifatnya memang bisa memotong dengan cepat, ya, bisa memotong dengan cepat. Taib. Kemudian yang selanjutnya ada yang tidak diperbolehkan, meskipun tajam tapi tidak diperbolehkan, yaitu apa? Kuku dan gigi. Ya, kuku dan gigi. Apakah kuku manusia kalau memang kuat ya boleh, atau misalnya gigi, ya, atau gigi hewan, itu nggak boleh. Nggak boleh dipakai untuk menyembelih. Ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ma'an haradam wa dzukira Rasulullah taib fakul laisa sin wa dzufr. Ya, maka apa saja yang bisa mengalirkan darah, ya, dan disebut nama Allah, maka makanlah. Yang penting bukan dari kuku dan bukan dari gigi. Ya, taib. Kemudian yang selanjutnya, ya, hewan yang disembelihnya. Ya, tentang permasalahan penyembelihan yang selanjutnya dari hewannya. Hewan yang disembelih harus masih hidup. Ya, jadi nggak sah hewan udah mati kemudian dia disembelih lagi, nggak. Harus masih dia hidup. Kemudian yang selanjutnya, hilangnya hewan itu murni karena disembelih. Jadi bukan karena dipukulin misalnya, ternyata sembelih belum mati kemudian dipukulin, ya, sampai dia mati, enggak. Tapi harus karena disembelih. Oleh karena itu pentingnya mempelajari cara menyembelih yang baik. Taib. Ya. Kemudian jenisnya ya jelas, ya, jenis hewan yang tadi sudah kita sebutkan itu yang akan disembelih. Adapun di luar ibadah kurban, maka hewan-hewan yang boleh untuk dimakan banyak, ya, dengan catatan apa? Beberapa hal, diantaranya hewan darat dan hewan udara. Itu yang pertama, hewan darat dan hewan udara. Tambahan faidah, hewan darat, hewan udara itu boleh untuk disembelih selama apa? Yang pertama, dia bukan binatang buas. Ya, dia bukan binatang buas, baik bukan binatang buas seperti harimau dan lain-lain, ya. Kemudian musang kan dia buas, dia memakan, maksudnya memangsa hewan lain.
Taib. Atau dzumihlab minat tuyur, yang memiliki cakar dari hewan-hewan seperti burung elang yang dia pun memangsa burung yang lain, ya, yang memangsa burung yang lain, itu tidak boleh untuk dimakan. Sisanya boleh untuk dimakan, ya, sisanya itu boleh untuk dimakan, kecuali beberapa hewan demikian pula hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, ya, maka itu nggak boleh dimakan. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti apa, misalnya ular, tikus, kemudian apalagi cicak, ya, tokek, ya, apalagi ya, hewan-hewan fasik, ya, seperti burung gagak, taib, dan beberapa hewan-hewan fasik yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan untuk dibunuh, ya, maka hewan yang diperintahkan untuk dibunuh itu haram untuk dimakan, ya. Demikian pula hewan yang dilarang untuk dibunuh, ya, hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti dufda, kemudian lebah. Dufda itu apa? Subhanallah, apa? Kodok. Nah, suike itu ya. Itu nggak boleh, Pak. Ya, nggak boleh, karena nggak boleh dibunuh. Semut nggak boleh dibunuh, berarti nggak boleh dimakan. Ya. Tapi hewan-hewan yang pokoknya hewan diperintahkan untuk dibunuh, dilarang untuk dibunuh, itu berarti haram untuk dimakan. Yaitu haram untuk dimakan. Seperti itu. Bagaimana dengan hewan laut? Hewan laut atau hewan yang tinggal di air tidak ada pengecualian, semuanya halal. Ya, hewan yang tinggal di air semuanya halal, ya. Taib, tidak ada pengecualian di sana. Taib, ya, insyaallah itu mungkin yang bisa kita bahas dari pembahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, Bapak Ibu, untuk semuanya. Taib, mangga silakan, ada pertanyaan? Taib, ada yang mau bertanya? Mangga Bapak, mangga. Sebelum putus gak boleh diangkat. Oh, taib. Yang pertama bismillah, ya, mau tambah ar-Rahman ar-Rahim boleh. Bismillahirrahmanirrahim itu satu hal yang diperbolehkan, ya. Nggak pakai bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Intinya untuk Allah. Kan tujuannya ke sana, Pak. Tujuannya adalah ini dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun untuk teknis penyembelihan, yang penting itu memang sampai mengocorkan darahnya, ya, sampai mengocorkan darahnya yang akan menyebabkan dia mati. Taib. Maka jelas ini berarti harus putus uratnya memang, Pak, ya. Tapi bukan berarti, ya, memang itu masalah kalau halal atau haramnya itu permasalahan berbeda. Ini cara yang terbaik. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, kata Rasulullah. Kalau kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik, dalam artian secepat mungkin untuk menyebabkan si hewan ini mati. Kalau ternyata qadarullah ada satu lain hal, ternyata memang teknis, ternyata tanpa ini harus diperhatikan betul, ya. Sebetulnya sebelum ini terjadi kita harus sudah yakin pisau yang dipakai pisau yang tajam, misalnya pisau yang memang mumpuni untuk menyembelih, atau golok yang mumpuni untuk menyembelih. Kalau ternyata qadarullah, ya, kurang tajam, apakah halal? Halal, ya, tetap halal. Yang penting dia mati dengan cara disembelih yang itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Memang wasilah matinya itu murni karena disembelih, bukan karena dipukul misalnya, bukan karena disetrum misalnya, bukan, tapi murni karena disembelih, asal selesai, ya. Dan yang paling afdalnya harus selesai dengan cepat, seperti itu, Pak. Taib. Wallahu a'lam. Mangga, ada lagi? Ini Ustaz. Mangga, silakan. Bismillah. Saya sebagai panitia di sini, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang andai kata sebagian dagingnya taruh sebagai kulit, itu dijual oleh panitia, itu emang bisa gitu. Nah, sementara uangnya itu untuk dimasukkan nanti ke masjid gitu, untuk pembangunan masjid. Masya Allah. Nah, mungkin itu aja Pak Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Ya.
pada hakikatnya hewan pemberian kurban ya itu sudah bukan lagi hewan dagingnya itu bukan daging kurban ya, maksudnya bukan milik sudah berpindah tangan kan, sudah berpindah pemilik. Taib. Jadi hal-hal tadi yang kata Nabi SAW nggak boleh dijual itu adalah ketika memang masih menjadi milik si mudhahi ya. Ketika sudah berpindah pemilikan maka mau dijual boleh, mau disumbangkan ke masjid itu lebih bagus lagi, seperti itu. Jadi boleh Bapak kalau seandainya nanti uang hasil penjualannya ya, hasil penjualan dari kulit sapi sama panitia itu untuk masjid itu boleh, seperti itu ya. Dan sisi pembolehannya dari mana tadi kita sudah sebutkan, yang nggak boleh itu oleh si yang kurban ya, dia kurban domba misalnya kemudian kulitnya dijual sama dia itu nggak boleh. Tapi kalau dia kasihkan ke panitia sama panitia dijual untuk keperluan yang lain misalnya maka itu boleh ya, itu diperbolehkan. Taib, insyaallah cukup Bapak ya, insyaallah. Ya, di sini ada pertanyaan, izin bertanya Ustaz, mengenai hewan hidup di dua alam seperti kepiting, apakah boleh dimakan? Tidak ada dalil ya tentang haramnya hewan yang hidup haramnya hewan dimakan hidup di dua alam. Taib. Kalau ternyata hewan tersebut hidup di dua alam, maka dilihat mana yang lebih banyak dia tinggal. Ya, maksudnya gini, kalau kepiting jelas tidak. Kalaupun dia hidup di dua alam ya, tidak ada larangan, maksudnya tidak ada larangan untuk dibunuh, tidak ada perintah untuk maksudnya tidak ada perintah untuk dibunuh ya. Demikian pula bukan hewan buas ya, kalaupun misalnya dia tinggal di dua alam maka kepiting boleh dimakan, itu untuk kepiting. Nah sekarang yang jadi permasalahan hewan buas misalnya yang tinggal di dua alam, contoh buaya seperti Bapak bilang, buaya. Nah buaya dilihat mana dia mayoritas hidupnya, di darat atau di air ya. Kata para ulama kalau buaya itu mayoritasnya di mana? Di air. Buaya itu mayoritasnya di air. Jadi bagaimana hukum buaya? Halal. Yang mau makan buaya mangga. Karena itu masuk ke dalam hewan-hewan air yang dihalalkan. Taib ya, seperti itu. Terus satu permasalahan Pak, masalah ini banyak yang salah mengartikan dob ya, itu kan halal tuh, dob itu halal ya, meskipun Nabi nggak mau makan waktu disuguhkan. Khalid bin Walid waktu itu beberapa sahabat makan dob ya, ketika disuguhkan kepada Nabi, Nabi tidak mencela. Lihat masya Allahnya Nabi ya, Nabi SAW beliau mengatakan ketika melihat, karena dob itu kadal Pak, kadal ya ya, kadal yang ada di gurun. Nah itu sahabat makan sama Nabi tidak diingkari, tapi ketika disuguhkan ke Nabi, Nabi nggak makan. Tapi Nabi nggak mencela makanan. Ini akhlak Nabi SAW. Beliau tidak pernah mencela makanan. Ketika melihat kadal dimakan oleh para sahabat, kata Nabi SAW apa? Ini tidak ada di tempat saya tinggal, kata Rasulullah. Ya, jadi saya tidak mau makan. Bukan mencela atau makanannya buruk jelek, enggak. Beliau, masya Allah ya. Ini salah satu adab, tidak boleh mencela makanan. Ya. Nah di kita banyak yang mengkiaskan biawak kepada dob, padahal jauh sekali. Dob itu kecil, gak besar. Kalau biawak kan ada yang sampai besar sekali Pak ya, hampir sebesar buaya. Dan biawak itu hewan fasik, kalau dilihat hewan ini buruk, jelek ya, dia makan sampah, makan hal-hal yang buruk lah. Jadi dan biawak meskipun dia tinggal di air, kalau tidur di mana coba? Di darat, di pohon biasanya atau di mana, itu biawak. Sehingga biawak itu bukan hewan air ya, dan dia tidak halal untuk dimakan ya, karena dia hewan buas, dia memangsa. Biawak memangsa dan dia hewan buas dan dia bukan hewan air. Kalau buaya meskipun buas tapi masuk kepada keumuman hewan air ya. Kalau buaya itu boleh dimakan, tapi kalau biawak tidak boleh untuk dimakan ya. Dan kalau dilihat buaya itu gestur si dagingnya itu seperti ikan ya, seperti ikan, ada warna putih, ada serat-seratnya kayak ikan lah, ada mirip-miripnya dengan ikan karena memang dia tinggalnya di air ya, mirip dengan air seperti itu. Jadi boleh ya. Jadi kalau dob itu halal, tapi biawak bukan dob ya, biawak bukan dob, nggak boleh dimakan. Seperti itu ya untuk masalah hewan yang tinggal dua alam. Ada lagi pertanyaan? Cukup insyaallah.
Cukup ya, mudah-mudahan manfaat ya Pak ya. Mari kita ibadah kurban, melaksanakan ibadah yang luar biasa yang satu ini. Taib banyak faidah, pahala besar dengan kita berkurban. Taib nggak mesti berkurban itu 1 tahun sekali seumur hidup, enggak ya. Setiap tahun berkurban mangga, silakan. Kita menghidupkan syiar Islam ya di negeri kita khususnya. Taib boleh bagi kita untuk berkurban bahkan setiap tahun ya. Taib. Insyaallah itu yang bisa kita bahas. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan, demikian pula mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.